Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Humaira dengan NPM 221063105595. Pada video kali ini saya bertujuan dibuat untuk salah satu proyek dari mata kuliah perencanaan pembelajaran pendidikan matematika dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar SPD MPD. Nah, video kali ini adalah dari tugas inovasi RPP yang dibikin video pembelajaran. Saya mendapatkan materi pengolahan data. Pernahkah kamu melihat grafik di televisi atau media sosial? Apa sih isinya gitu? Nah, ini kita lihat gambaran seperti ini. Ini contoh gambar diagram batang yang tadi juga. Nah, di sini misalnya ada ekstrakurikuler banyak siswa. Nah, misalnya judulnya itu adalah uh, banyak siswa menyukai ekstrakurikuler di kelas 6. Nah, di sini ada pramuka, ternyata ada 30, PMR ada 15, OR atau olahraga ada 35, tari ternyata di sini ada 20 gitu. Nah, kita buat diagram batang. Diagram batang itu bentuknya seperti persegi panjang. Kita urutkan jenisnya pramuka ini sesuai angka banyaknya siswa. Di situ 30. Kita tarik dari bawah sampai atas, itu membentuk persegi panjang sampai ke angka 30. Selanjutnya, apa yang kamu ketahui tentang data? Data merupakan himpunan dari fakta dalam kenyataan yang ada. Nah, pengumpulan data ini artinya proses mengumpulkan dan mengukur informasi yang dibutuhkan sesuai tujuan atau untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan. Nah, misalkan ketika siswa ingin mengetahui kelas mana yang memiliki nilai rata-rata lebih tinggi dalam ujian matematika. Artinya mereka membutuhkan data jumlah siswa di setiap kelas dan nilai yang mereka dapatkan. Oke, nah terus bagaimana sih cara mengumpulkan data-data tersebut? Ternyata tuh ada beberapa cara untuk mengumpulkan data, di antaranya dengan apa aja? Kayak dengan penelitian, wawancara, polling, dan perhitungan secara langsung. Nah, yang kita lakukan ini apa nanti? Ya, perhitungan secara langsung. Nah, ternyata dalam tadi diagram batang ini kita tidak hanya mengetahui aja jumlah ekstrakurikuler apa yang disukai di kelas ini. Nah, ternyata ada yang lainnya. Misalnya kalau anak-anak pengen cari data warna kesukaan kelas 6 di kelas ini tuh apa aja sih warna kesukaannya? Itu kebanyakan apa bisa dibuat diagram batang. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal. Diketahui data suhu minimum dan suhu maksimum dalam derajat Celcius pada bulan Januari 2025 di kota A, B, C, D, dan E berturut-turut sebagai berikut. Nah, ini dalam bentuk tabel dia disajikan untuk suhu minimum dan maksimumnya. Nah, nama kota di sini ada suhu minimum dalam derajat Celcius kota A ternyata 10, kota B 15, kota C 22, dan seterusnya. Nah, suhu maksimumnya dan derajat Celcius kota A 12, kota B 25, dan seterusnya. Terus pertanyaannya, buatlah diagram batang vertikal untuk suhu minimum dan diagram batang horizontal untuk suhu maksimum. Nah, ternyata diagram batang itu ada disajikan dalam vertikal dan ada juga secara horizontal. Oke, langsung saja di sini yang vertikal yang sini, yang sebelah ini, sebelah kiri. Nah, ini tadi data apa vertikal tuh? Vertikal data suhu minimum. Kita lihat 10, 15, 22. Nah, kita lihat kota A 10 derajat Celcius, kota B 15. Nah, kota C 18 derajat Celcius nih, dan seterusnya ya. Tuh, jadi kita tarik dari atas ke dari bawah ke atas itu membentuk persegi panjang sesuai datanya tadi. Kota A kan 10, ya udah kita sampai 10 derajat Celcius 3 di sini. Jadi bikin
diagram batangnya itu. Nah, kalau horizontal sebenarnya sama aja isinya kayak diagram vertikal. Nah, cuman diagram batang horizontal penyajiannya tuh kayak dibalik dari diagram vertikal. Nah, diagram vertikal kan tadi kota-kotanya, jenis kotanya itu di bawah, sedangkan suhu-suhunya itu di uh, kiri, ya di samping di kiri. Nah, ini kebalikannya, suhunya itu di bawah, kota-kotanya itu di kiri itu agar membentuk diagram batang horizontal. Nah, kayak tadi nih, suhu maksimumnya tadi 12, 25. Nah, maaf, kota A di suhu maksimumnya berapa? 12. Kota B 15 dan seterusnya seperti itu ya. Dan selanjutnya contoh soal. Diketahui data mata pelajaran yang disukai oleh 100 siswa SMA Nusantara sebagai berikut. Nah, mata pelajarannya di sini ada bahasa Indonesia. Terus jumlah siswanya 20, sejarah 15, matematika 25, ekonomi 10, akuntansi 30. Nah, tadi apa? Ini disajikan dalam bentuk apa nih data-data ini? Tabel. Nah, perintahnya di soal sajikan data tersebut dalam bentuk diagram lingkaran. Tadi kan di soal ini udah disajiin dalam diagram tabel juga kan? Rinciannya. Nah, penyelesaiannya, pertama-tama kita pilih nih, kita pisah-pisahkan beberapa siswa yang menyukai masing-masing mata pelajaran, kemudian tentukan besar sudutnya dengan mengalihkan 360 derajat. Nah, kita sebenarnya bisa pakai persen, bisa pakai derajat, tapi di sini pakai derajat. Oke, tadi kan pisahin dulu nih bahasa Indonesia berapa. Ya, yang menyukai bahasa Indonesia kan ada 20 orang nih jumlah siswanya kan. Nah, sedangkan dalam mata pelajaran yang disuka itu ada 100 siswa SMA. Ada 100 siswa. Berarti 20 orang tadi kan, 20 per 100. Terus di sini kita kalikan kan besar sudut itu tuh dalam lingkaran itu kan 360 derajat. Ya, jadi 20 dibagi 100 dikali 300 360 derajat gitu. Sama dengan 72 derajat. Nah, kenapa sih di sini per 100 gitu? Karena tadi apa? Ya, benar. Jumlah siswanya itu ada 100 siswa. Jadi per 100. Jadi 20 dibagi 100 dikali 360 derajat karena satu lingkaran. Gitu. Ini adalah 72 derajat. Seperti itu ya. Nah, tadi kan yang menyukai bahasa Indonesia 20 orang, jadi seperti ini. Jadi besar sudutnya ada 72 derajat. Begitupun sejarah, ada 15 orang, jadi 15 per 100, 100-nya itu dari jumlah siswa, dikali 360 derajat, yaitu 54 derajat. Nah, jadi gini nih jumlah bentuk diagram lingkaran ya dalam bentuk sudut. Mohon maaf, maksudnya derajat. Nah, tadi kita urutin nih ya, akuntansi berapa? Akuntansi ternyata ada, maaf ini ketutup. Nah, ini akuntansi itu ada 108 derajat gitu. Jadi akuntansi ternyata paling besar di antara yang lain ya. Akuntansi itu 108 derajat. Nah, yang paling kecil yang mana? Ya, yang paling kecil tuh adalah yang menyukai ekonomi. Hanya 10 orang atau 36 derajat gitu, seperti itu. Nah, jadi setelah itu pemberian masalah atau diskusi. Nah, misalnya pengen tahu, ibu ingin mengetahui nih minat siswa terhadap pelajaran yang disukainya. Bagaimana sih kalian bisa membantu menyajikan datanya? Ada yang mengetahui? Misalnya pengen nih mengetahui, mencari apa minat siswa apa aja sih yang terhadap pelajaran itu apa aja yang disukainya, pelajaran apa aja. Itu gimana ya cara melakukannya? Cara melakukannya? Coba pikirkan topik data sederhana yang bisa kalian survei. Ayo, ada yang tahu? Coba apa ya? Data apa? Topik data apa?
Oke, misalnya nih ada buah favorit, waktu belajar di rumah, hobi, dan lain-lain. Oke, perencanaan dan pengumpulan data. Yang pertama, buatlah kelompok 4 sampai 5 orang per kelompok. Yang kedua, carilah topik yang ingin didata. Yang ketiga, mengumpulkan data dari teman-teman di kelas atau bahkan luar kelas boleh. Yang keempat, mengelompokkan data yang dikumpulkan dan membuat tabel data, diagram batang, dan diagram lingkaran. Lalu yang terakhir, setiap kelompok melakukan presentasi di depan kelas. Refleksi. Guru meminta siswa menuliskan apa yang dipelajari hari ini. Ada yang tahu apa yang telah kita pelajari hari ini? Apa tantangan yang dihadapi? Apa sih tantangan yang kalian hadapi? Adakah kesulitan? Selanjutnya, diskusi reflektif dilakukan bersama seluruh kelas. Nah, mengapa penting bisa memahami data? Bagaimana kalian bisa menggunakan keterampilan ini di kehidupan sehari-hari? Ayo yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya adalah pemberian tugas. Coba lakukan survei kecil di rumah, misalnya buah atau makanan kesukaan anggota keluarga ataupun teman. Lalu sajikan dalam bentuk diagram batang dan lingkaran. Terima kasih. Sekian video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.